Halo teman-teman, aku di sini akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Nah, materi kali ini masih tentang uji homogenitas data, yaitu data yang keempat, namanya uji Bartlett. Data menggunakan uji Bartlett diperkenalkan pertama kali oleh seorang ahli statistik bernama M.S. Bartlett pada tahun 1937. Uji ini digunakan untuk menguji sampel yang berasal dari dua kelompok atau lebih. Untuk rumus dan prosedur atau langkahnya, kita langsung masuk ke contoh soal aja ya, agar lebih paham. Dengan menggunakan contoh pada tabel skor gaji dan efikasi diri, diperoleh penghitungan homogenitas data sebagai berikut. Untuk langkah pertamanya, kita harus menguji hipotesis homogenitas dengan menggunakan Bartlett, yaitu H0 sama dengan data memiliki varians yang sama atau homogen, kemudian H1 sama dengan data tidak memiliki varians yang sama atau homogen. Kemudian, kita akan mencari harga rata-rata dan varian masing-masing kelompok dengan menggunakan tabel bantu seperti pada gambar berikut. Pertama yang harus kita cari adalah X bar dengan rumus sigma Fxi per N. Kemudian diperoleh X bar 1 sebesar 27, kemudian X bar 2 sama dengan 28,6, dan X bar 3 sama dengan 27,4. Kemudian kita isikan data-data dalam tabel skor gaji dan efikasi diri ke dalam tabel berikut, yaitu X1 40, 25 dan seterusnya, X2 41, 24 dan seterusnya, dan X3 34, 25 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mengisi kolom X1 min X bar 1 kuadrat dengan memasukkan X1 ke dalam rumus tersebut. Contohnya, pada baris pertama, 40 min 27 kuadrat sama dengan 169. Begitupun cara untuk mengisi kolom-kolom berikutnya. Kemudian akan diperoleh hasil seperti pada gambar. Nah, selanjutnya kita akan mencari varian harga masing-masing kelompok dengan rumus sigma X1 min X bar 1 kuadrat per N min 1. Dan kita masukkan ke dalam rumus tersebut, kemudian diperoleh hasil S1 kuadrat sama dengan 48,22, S2 kuadrat sama dengan 33,60, dan S3 kuadrat sama dengan 43,12. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencari varian gabungan dengan menggunakan tabel bantu sebagai berikut. Kemudian kita isi kolom kelompok DK SI kuadrat log SI kuadrat, DK kali log SI kuadrat, dan DK SI kuadrat. Kemudian untuk rumus varian gabungan itu sendiri adalah sigma DK SI kuadrat per sigma DK. Kemudian diperoleh 1124,46 per 27 dan hasilnya adalah 41,65. Kemudian diperoleh log varian gabungan sebesar 1,62 dan kita akan mencari harga B, yaitu dengan log varian gabungan dikalikan sigma DK, yaitu 1,62 dikalikan 27 menghasilkan 43,74. Kemudian kita akan mencari X kuadrat dengan rumus ln 10 B min sigma DK log S kuadrat sama dengan 2,3026 kalikan 43,74 min 43,56 sama dengan 0,41. Selanjutnya kita akan mencari X tabel dengan rumus DK sama dengan K min 1 sama dengan 3 min 1 sama dengan 2, sehingga diperoleh X tabel sebesar 5,99. Nah, kesimpulannya, karena X hitung lebih kecil dari X tabel atau 0,41 kurang dari 5,99, maka dapat disimpulkan bahwa data memiliki varian yang homogen. Nah, kita langsung aja masuk ke materi selanjutnya, yaitu uji linearitas data. Uji linearitas data digunakan untuk mengetahui dua variabel atau lebih memiliki hubungan yang linear atau tidak. Uji ini biasanya digunakan sebelum menggunakan analisis regresi dan analisis jalur. Nah, untuk prosedur dan langkahnya, kita langsung aja masuk ke contoh soal ya.
Untuk contohnya, kita menggunakan contoh skor gaya kepemimpinan dan motivasi kerja. Tabelnya bisa dilihat di buku atau bisa di makalah. Untuk langkah pertama, kita menentukan uji hipotesisnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan menentukan harga sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY seperti berikut. Kemudian kita akan menghitung nilai koefisien A, yaitu A sama dengan sigma Y kali sigma X kuadrat min sigma X kali sigma XY per N kali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat, kemudian diperoleh hasil 65,81. Kemudian kita akan menghitung nilai koefisien B dengan rumus N kali sigma XY min sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat, kemudian diperoleh hasil 0,36. Kemudian kita masukkan ke persamaan regresi menjadi Y sama dengan 65,81 plus 0,36X. Selanjutnya kita akan menentukan nilai kuadrat total, nilai regresi CKA, nilai kuadrat regresi CKB per A, dan menghitung jumlah kuadrat kekeliruan atau JKG menggunakan tabel. Kemudian diperoleh sigma JKG sebesar 315,17. Langkah selanjutnya kita akan menghitung nilai kuadrat tuna cocok JKTC, kemudian nilai varian regresi RJKB per A atau JKB per A per 1, kemudian nilai varian residu, kemudian nilai varian tuna cocok atau RJKTC, dan varian kekeliruan RJKG. Selanjutnya, kita menghitung kelinearan persamaan regresi dengan rumus RJKTC per RJKG yang menghasilkan 1,093. Kemudian kita akan mencari F tabel yang menghasilkan 2,60. Kesimpulannya, karena harga F hitung kurang dari F tabel atau 1,093 kurang dari 2,60, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi Y sama dengan 65,81 plus 0,36X adalah linier. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah bagian dari uji asumsi klasik yang digunakan untuk melihat gangguan dari pengamatan yang berbeda. Dengan kata lain, uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi yang kuat secara positif maupun negatif. Untuk penjelasan selanjutnya bisa disimak berikut ini. Untuk contohnya, kita menggunakan contoh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja. Di contoh kali ini, kita akan menggunakan uji Darwin-Watson. Langkah pertama, seperti biasanya, kita akan menentukan hipotesis uji Darwin-Watson terlebih dahulu, yaitu H0 tidak ada autokorelasi pada data dan H1 ada autokorelasi pada data. Kemudian kita tulis persamaan regresinya. Dan untuk mencari harga Darwin-Watson, kita menggunakan tabel bantu sebagai berikut. Kemudian kita akan menguji autokorelasi dengan menggunakan Darwin-Watson dengan rumus D sama dengan sigma ET min ET min 1 kuadrat per sigma ET kuadrat. Kemudian diperoleh hasil 1,04. Kemudian kita mencari harga Darwin-Watson dan diperoleh DU sama dengan 1,35 dan DL sama dengan 1,45. Sehingga kesimpulannya adalah karena harga D 1,04 atau 0 kurang dari 1,04 kurang dari 1,49, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi tidak memenuhi asumsi tentang tidak adanya autokorelasi. Dengan kata lain, terjadi autokorelasi pada data.
Nah, kita sudah masuk ke uji asumsi klasik yang kelima, yaitu uji koliniaritas atau multikoliniaritas. Kita akan menggunakan contoh skor kepercayaan diri dan kinerja guru yang bisa kalian lihat pada halaman 219 atau bisa dilihat di modul. Nah, langkah pertama, kita akan menentukan hipotesis uji multikoliniaritasnya terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, kita akan menentukan harga sigma X1, sigma X2, sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma X1 kali X2 dengan menggunakan tabel bantu sebagai berikut. Berdasarkan penghitungan tersebut, diperoleh harga RY1 min Y2 sama dengan 0,79. Kemudian kita mencari harga VIF dengan rumus 1/1 min RJ kuadrat dan menghasilkan 2,63, sehingga bisa ditarik kesimpulan karena harga FIF kurang dari 10 atau 2,3 kurang dari 10, maka H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi koliniaritas atau multikoliniaritas pada dua data dalam model regresi.